Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita masih di bab yang sama, yaitu sistem ekskresi. Nah, kali ini kita akan bahas satu organ ekskresi terakhir ya, yaitu ginjal. Ya, misal harap kalian sudah membuka buku paketnya halaman 283 dan menyiapkan alat tulisnya. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita membaca bismillah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang organ terakhir dari sistem ekskresi yaitu ginjal. Ginjal, tahu kan kalian ginjal ya? Nah, ginjal ini adalah buah pinggang manusia, berbentuk seperti kacang merah, ya, bentuknya kacang merah, berwarna keunguan dan berjumlah 2 buah, ada di kanan dan di kiri. Ginjal ini terletak di daerah pinggang di sebelah kiri dan kanan tulang belakang ya. Kalian bisa raba tulang belakang kalian, bagian kanan dan kiri, disitulah letak ginjal kalian. Ginjal orang dewasa itu beratnya kurang lebih 200 gram, sekitar 200 gram. Ada struktur ginjal ya. Nah, ginjal ini terbagi jadi 3 daerah, yaitu ada kulit ginjal, itu korteks, sumsum ginjal, itu medula, dan rongga ginjal, itu pelvis ya. Pertama, ginjal ini terbagi jadi 3, ada korteks, medula, dan pelvis. Korteks ini memiliki nefron. Nefron ini adalah kulit ginjal terluar. Nah, di dalam nefron ini terdiri dari badan Malpighi dan tubulus ya. Di badan Malpighi ini terdiri glomerulus dan simpai Bowman ya, atau kapsula Bowman. Nah, di dalam tubulus ini ada tubulus proksimal, ada lengkung Henle, dan tubulus distal. Kita akan bahas itu satu persatu. Nah, ini struktur ginjal tadi ya. Di dalam ginjal ini ada yang namanya kapsul ginjal atau korteks ginjal daerah terluar. Lalu ada medula ginjal, daerah dalam, dan pelvis ginjal, yaitu saluran pengumpul. Jadi bentuk ginjal kita seperti ini, di satu sisinya. Ini seperti kacang ya, kacang merah. Nah, ini tadi di dalam korteks itu ada nefron ya. Nefron ini terletak di kulit ginjal. Unit struktural dan fungsional penyusun ginjal ini nefron ya. Ginjal manusia disusun oleh 1 juta nefron, tempat terjadinya pembentukan urin, dan terdiri dari 2 komponen utama, yaitu glomerulus dan tubulus ginjal. Nefron sendiri fungsinya sebagai alat penyaring darah. Ya. Lalu ada badan Malpighi. Badan Malpighi ini terdiri dalamnya yaitu ada glomerulus ya. Glomerulus ini merupakan kapiler yang berbentuk bola berjaring seperti ini ya. Bola berjaring berhubungan dengan arteriola atau pemeliharaan tekanan darah, arteriola aferen lebar, arteriola aferen sempit, dan fungsinya glomerulus ini untuk menyaring atau filtrasi darah. Lalu ada yang namanya tubulus ginjal. Tubulus ginjal ini terdiri dari bagian tubulus yang mengelilingi glomerulus atau disebut juga kapsula Bowman, tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Ya, tadi kita sudah mengetahui bagian korteks ginjal ya, ada nefron, badan Malpighi, dan tubulus ya. Nah, sekarang pembentukan urin ya. Selama ini kalau kalian mengeluarkan urin, kalian sempat berpikir gak sih urin kalian itu terbentuknya dari mana? Nah, ini dia proses pembentukan urin. Ya, proses pembentukan urin ini terdiri dari 3 tahap, yaitu ada tahap filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Ya, kalian bisa lihat di halaman 284. Tahap filtrasi atau disebut juga penyaringan ya. Nah, tahap filtrasi ini yaitu penyaringan terjadi pada kapiler glomerulus, yakni kapiler darah yang bergulung-gulung di dalam kapsula Bowman. Pada glomerulus terdapat sel-sel endotelium sehingga mempermudah penyaringannya. Hasil penyaringan ini berupa filtrat glomerulus yaitu urin primer. Lalu selanjutnya ada penyerapan kembali yaitu reabsorpsi.
Nah, reabsorpsi ini filtrat yang tadi dari filtrat glomerulus yang dihasilkan dari filtrasi dari urin primer ini mengalir ke pembuluh tubulus proksimal. Dari tubulus proksimal ini terjadi reabsorpsi atau penyaringan kembali bahan-bahan yang masih berguna, yaitu antara lain glukosa, asam amino, dan ion anorganik. Nah, dan penyerapan bahan berlangsung secara transporaktif ya. Air juga mengalami reabsorpsi secara osmosis dan bahan-bahan yang telah diserap oleh tubulus proksimal dikembalikan lagi ke dalam darah melalui pembuluh kapiler yang terdapat di sekeliling tubulus. Penyaringan air juga terjadi di dalam tubulus distal. Ya, tadi reabsorpsi ini terjadi di tubulus distal. Lalu selanjutnya ada augmentasi. Belum. Proses reabsorpsi ini masih menyerap bahan-bahan berguna yang terjadi di lengkung Henle, terutama reabsorpsi ion natrium. Setelah reabsorpsi akan dihasilkan yang namanya urin sekunder. Lalu lanjut lagi ke augmentasi. Nah, augmentasi ini proses penambahan zat-zat dan urea yang berlangsung mulai dari tubulus distal. Nah, di augmentasi ini terjadilah urin yang sesungguhnya ya. Jadi seperti itu proses pembentukan urin kalian di dalam ginjal. Adapun ya ini skemanya tadi. Kalau kalian bingung bisa kalian baca lagi halaman 284 ya. Kalau tadi penjelasan Miss kecepatan, kalian bisa ulang lagi videonya. Selanjutnya ada bagian terakhir dari ginjal, yaitu ada ureter ya. Ureter ini adalah saluran antar ginjal dengan kandung kemih. Jumlahnya sepasang ya, kanan kiri. Yang mana sih ureter, Miss? Nah, yang ini adalah ginjal kita. Nah, ini saluran panjang ini adalah ureter kita. Fungsinya membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Nah, ini adalah kandung kemih, tempat untuk menampung urin sebelum dikeluarkan. Selanjutnya ada kandungan urin. Nah, urin normal manusia ini terdiri dari 96% air, 2% urea, dan 2% zat sisa metabolisme yang lainnya. Hasil metabolisme lainnya ini yaitu zat warna empedu yang memberi warna kuning pada urin, garam-garam mineral, vitamin B, dan C yang berlebihan dalam darah. Lalu ada organ terakhir yaitu uretra ya. Uretra itu yang mana? Nah, ini uretra ini ya. Uretra itu tempat dikeluarkannya urin ya. Saluran untuk mengeluarkan urin. Saluran yang membawa urin ke luar tubuh dan pada wanita hanya dilalui urin saja. Sedangkan pada pria selain dilalui urin juga dilalui sel kelamin jantan. Oke, baiklah. Itu ya. Itu nanti ke sistem reproduksi, tapi nanti babnya ketika kalian bab kelas 9. Oke, selanjutnya ada kelainan pada sistem urinaria. Ada batu ginjal. Ya, seperti inilah bentuknya. Kalau kalian pernah mendengar batu ginjal, ini ya, adanya batu dari endapan kalsium dan garam pada pelvis ginjal. Penyebabnya sering menahan urin dan kurang minum. Jadi kalau kalian suka nahan pipis dan jarang minum, kalian bisa terkena penyakit batu ginjal. Lalu ada diabetes mellitus, pada urinnya mengandung glukosa. Hal ini karena adanya kadar gula di dalam darah yang tinggi. Lalu ada diabetes insipidus, atau dia disebut juga sering buang air besar yang hebat ya, sampai 20-30 kali. Wow, terjadi karena kekurangan hormon ADH. Ini bisa kalian lihat di halaman 286. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Yang pertama ada hormon antidiuretik, lalu jumlah air yang diminum, hormon insulin, dan orang yang kekurangan hormon antidiuretik atau ADH akan menghasilkan urin yang banyak. Orang yang banyak minum air juga akan menghasilkan urin banyak. Begitu pula pada saat cuaca dingin, tubuh cenderung menghasilkan urin yang banyak. Lalu ada juga gangguan tubuh karena kelainan ginjal, itu ada nefritis ya, diakibatkan oleh infeksi bakteri Streptococcus nephron, menyebabkan protein dan sel-sel darah keluar bersama urin, serta meningkatnya kadar ureum dalam darah, sehingga penyerapan air terganggu dan air akan tertimbun di kaki, sehingga kaki membengkak ya.
Lalu ada diabetes mellitus, yaitu kencing manis, diakibatkan oleh kerusakan tubulus ginjal dan kadar gula dalam darah yang tinggi. Peningkatan kadar gula darah tinggi ini diakibatkan oleh produksi hormon insulin yang terhambat sehingga proses pengubahan gula menjadi glikogen terhambat. Akhirnya gula dikeluarkan bersama urin ya. Lalu ada diabetes insipidus diakibatkan oleh kekurangan hormon antidiuretik sehingga volume urin yang dihasilkan dapat mencapai 30 kali dari volume urin normal. Lalu ada albuminuria diakibatkan oleh kegagalan proses penyaringan protein sehingga urin mengandung protein. Lalu ada batu ginjal tadi ya, sekilas sudah dijelaskan, terdapatnya endapan senyawa kalsium dan penumpukan asam urat di dalam rongga ginjal atau kandung kemih. Diakibatkan karena kurang minum atau sering menahan kencing dapat menyebabkan terbentuknya batu ginjal. Lalu ada anuria ya, merupakan kegagalan ginjal karena kerusakan di glomerulus sehingga tidak ada urin yang dihasilkan oleh penderita. Jadi ketika mau pipis tapi nggak keluar pipisnya. Nah inilah disebut anuria. Ya ini ada gangguan fungsi ginjal tadi ya, albuminuria, nefritis, poliuria, ini tambahan oligouria. Lalu ada gangguan hormon yaitu tadi diabetes mellitus dan kelainan produk ADH dan gangguan pada kulit ini tadi jerawat, eksim, pruvitus cutanea atau kudis ya, kudis pokoknya, terus skabis. Ya. Ya, alhamdulillah kita sudah di akhir pembelajaran kita. Jadi ingat ya, PTS kita 3 bab, yaitu bab 8, bab 9 dan bab 10. Bab 8 apa Miss itu? Tentang zat si tekanan pada zat cair. Lalu bab 9 itu organ pernapasan dan bab 10 ini adalah sistem ekskresi pada manusia. Jadi kalian pelajari 3 bab itu. Untuk kisi-kisi sudah Miss berikan ke wali kelas kalian, nanti bisa disampaikan ya. Oke. Miss akhiri pembelajaran kita pada kali ini. Dan kita akan lanjut ulangan. Ya, ulangannya 2 bab, yaitu organ pernapasan dan ekskresi. Nanti Miss akan berikan linknya. Ya, untuk tugasnya kalian bisa mengerjakan bagian C halaman 298 ya. Bagian C halaman 298 nomor 1 sampai 5 kalian tulis di buku tulis dan kirimkan ke grup Telegram tugas masing-masing kelasnya ya. Oke, Miss akhiri pembelajaran kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.